Pas lihat udah asli ya udah pas aja lah, lillahi ta'ala ya. Ternyata asli gitu loh, kirain mainan gitu. Kalau mainan kan langsung baku hantam di situ juga nggak masalah. Ternyata asli ya udah saya pasah dulu. Apes benar pencuri ini, niat hati mencuri di rumah tetangganya malah terjepit pintu rumah calon korbannya. Kuatnya jepitan pintu tak hanya membuat pria ini tidak berdaya, tapi juga memaksanya pasrah saat pemilik rumah memergokinya. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sang pencuri baru terbebas dari jepitan pintu setelah pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Menurut petugas, pria itu terjepit karena kayu pengganjal pintu rumah terlepas saat dicongkel paksa. Ia pun terjepit selama sekitar 5 jam sebelum petugas kepolisian datang. Diduga menjadi korban tindak pemerasan, seorang pemuda ditemukan di lahan kosong di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan tangan, kaki, mata dan mulut terikat lakban berwarna hitam. Menurut keterangan polisi, tersangka sempat meminta uang sebesar 5 juta rupiah. Namun karena korban tak memiliki uang, akhirnya korban dibuang di lahan kosong. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah dan handphone miliknya serta kartu identitas yang berada di dalam dompet. Ada perampokan guys, dia Bang Arta. Sejumlah karyawan Bank Perkreditan Rakyat di Bandar Lampung mengevakuasi 3 rekan yang menderita luka tembak akibat perampokan di bank tersebut. Ketiga karyawan BPR akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Medika Bandar Lampung. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan 2 pucuk senjata milik tersangka. Pelaku diketahui menggunakan narkoba saat melakukan aksinya. Dia mengincar uang 300 juta yang baru diambil dari bank lain. Sebuah toko emas di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Serpong, Tangerang Selatan dirampok oleh seorang pria bersenjata api. Perampok mengancam karyawan dan memecahkan etalase toko untuk mengambil sejumlah perhiasan. Perampok itu sempat menembakkan senjatanya. Selongsong proyektil peluru ditemukan polisi di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur melalui pintu yang ada di samping toko. Seorang perempuan pemilik warung sembako asal Kampung Pamahan, Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Dalam rekaman kamera warga, tampak sepeda motor korban terjatuh. Korban sempat berduel dengan pelaku yang membawa celurit hingga terjatuh dari kendaraan. Meski berhasil mempertahankan sepeda motornya, korban kehilangan ponsel yang dirampas remaja geng motor. Sebuah kamera pengawas merekam aksi karyawan minimarket saat berusaha menggagalkan pencurian kendaraan bermotor di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam video, nampak karyawan minimarket menutup pintu keluar agar tidak ada yang kabur, sementara pencuri nekat memaksa keluar. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Keadaan semakin mencekam saat pencuri mengeluarkan pistol dan menembakkannya.
Sabtu sore itu, Diding Cahyadi baru saja sampai di tempat kerjanya. Setelah briefing, seperti biasa dia melayani pelanggan minimarket tempatnya bekerja. Kebetulan sore itu kondisi toko masih sepi, tak banyak pelanggan yang datang. Semua berjalan seperti biasa. Di saat bersamaan, dua pengendara motor masuk ke dalam rumah kos yang berada di belakang minimarket. Sementara itu, di sela-sela melayani pelanggan, Diding menyempatkan untuk memperhatikan layar monitor kamera pengawas. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Curiga saya itu ada di pelaku itu dari bawah. Kalau anak kosan itu kan jarang dari bawah ke atas gitu. Kalau pulang kerja langsung dari depan Alfamart langsung ke lorong. Benar saja, kedua pengendara motor tersebut sedang mengincar salah satu motor milik penghuni kos. Karena kan udah 5 kejadian sama yang ini. Cuma yang kelima ini gagal. Yang keempatnya udah berhasil semua dibawa kabur motor. Tanpa pikir panjang, Diding segera bertindak. Dalam pikirannya hanya satu, menangkap pelaku curanmor yang meresahkan penghuni rumah kos. Tak mau menyerah begitu saja, dengan kasar salah satu pencuri memaksa Diding membuka pagar. Sementara satu orang lagi mencari jalan keluar lain. Lu mau celaka? Iya, lu mau celaka? Lu ngalangin gue. Ngalangin gue. Berani lu. Berani lu. Meski di bawah ancaman senjata api, Diding berkeras tidak mau membuka pintu. Akibatnya, perkelahian antar keduanya tak terhindarkan. Pergumulan terjadi hingga di depan minimarket. Diding berusaha sebisa mungkin menjauhkan bidikan senjata api ke dirinya. Tiba-tiba, satu tarikan pelatuk membuat senjata ini memuntahkan pelurunya. Pas lihat udah asli ya udah pas aja lah. Lillahi ta'ala ya. Ternyata asli gitu loh. Kirain mainan gitu. Kalau mainan kan langsung baku hantam di situ juga nggak masalah. Ternyata asli ya udah saya pasah dulu. Letusan pistol membuat telinga Diding berdengung untuk beberapa saat. Langsung saya tahan pistolnya. Letusan, ya udah tarik-tarikan itu dan berantem. Seakan tidak peduli dengan keselamatannya, Diding terus berusaha melumpuhkan pencuri. Dalam benaknya hanyalah menangkap pencuri sekaligus menyelamatkan warga sekitar dari peluru. Beruntung warga langsung membantu melumpuhkan pencuri. Dalam keadaan terjepit, pencuri berusaha mengeluarkan senjata tajam. Namun usahanya gagal. Pertama saya amanin dulu pistolnya, pegang ini, terus saya tarik loh. Tarik-tarikan dari situ, dia ngelawan ya saya tarik lagi. Nah dari situ langsung baku hantam. Saya pegangin terus pistolnya, ternyata dia juga ngeluarin pistol lagi. Nah, dari situ saya langsung teriak ke warga yang datang ngerumunin. Pisau amanin. Nah dari situ untungnya udah diamanin. Saat pergumulan terjadi, satu pencuri lain sempat datang dan berusaha menyelamatkan temannya. Alhamdulillah, setelah perkelahian yang panjang, Diding dan warga berhasil membekuk pencuri. Pergumulan antara hidup dan mati tersebut tak akan dilupakan oleh pria 27 tahun ini. Cedera pada jari kelingkingnya seolah menjadi bukti sekaligus pengingat bagaimana ia pernah bergumul dengan bahaya. Meski aksi heroiknya sempat viral dan mendapat pujian, namun Diding berharap tidak mengalami kejadian yang sama. Kali ini Tuhan masih menyelamatkan nyawanya. Kalau trauma belum ada sih kayaknya, tapi kalau ada terulang kedua kali nggak mau lagi. Berurusan dengan tindak kejahatan atau kriminal tentu bukan hal yang diinginkan semua orang. Karenanya, Diding berharap siapapun yang mengalami peristiwa serupa sebaiknya tidak bertindak gegabah. Kalau sebisa mungkin dibantuin dulu, tapi kalau sekiranya bahaya, ngumpulin warga dulu yang tercepat. Kalau polisi kan lama gitu. Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back.
Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans 7.